Yo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita, Bina Elektrindo. Nah, di video kali ini kita akan coba perbaikin lagi ya printer LX 310 dari customer kita. Ya, ini baru datang hari ini. Jadi tadi sore laporannya itu printernya macet. Ini macetnya nggak tahu nih macetnya kayak gimana ya. Macetnya nggak bisa ngeprint sama sekali atau macetnya ketika ngeprint di pertengahan dia berhenti atau gimana ya. Nah, pada intinya ya laporannya printnya macet. Oke guys, jadi seperti biasa sebelum kita bongkar-bongkar printnya, kita cek dulu keadaan kondisi dari si print ini ya, si print RX ini ya. Ini kondisinya terlihat agak sedikit kotor di sini karena ada beberapa di slip-slipan sini ada kertas-kertas banyak nyelip ya di sudut-sudutnya. Nah nih kertas ketika saat ngeprint mungkin ketika ditarik dia ini ya kertasnya tertinggal di sudut-sudut print. Nah terus sebelum dibongkar juga kita pastiin dulu ya kan. Ini si head ini dia bisa bergerak nggak? Karena tadi laporannya macet. Nah ini sama sekali nggak bisa ini ya digerakin ya. Nah ini kalau ke kiri bisa dia, tapi ketika kita tarik ke kanan dia nggak bisa. Nah dia hanya bisa ke kiri aja. Nah kalau dalam kondisi kayak gini ini jangan eh, dihidupin dulu ya, karena bisa jadi nanti malah dia kena di bagian IC drivernya kalau kita paksa dia tuh hidup. Karena otomatis si motor servonya ngegerakin si ininya kalau nyangkut ya. Jadi sehingga nanti akan timbul arus yang berlebih. Jadi bisa merusak atau mengstopkan dari si IC driver untuk si head ya. Jadi kalau kayak gini langsung aja kita bongkar. Kita nggak mau ngambil resiko ya. Kita bongkar, kita bersihin dulu. Kali aja ada yang nyangkut kertas di bagian penarik dari si tempat tinta ini ya. Ini bisa jadi ada kertas di situ makanya dia agak keset ya. Maksudnya agak nyangkut di bagian itu. Nah ini nggak bisa gerak sama sekali. Agak keras dia ya. Nah kalau dipaksa baru. Nah ini baru mau. Oke, kalau gitu langsung aja kita bongkar. Nah, kita buka dulu belakangnya, traktornya. Kita lepas dulu. Lalu langsung aja. Oke. Nah bisa dilihat sendiri ya di sini sangat-sangat kotor sekali guys. Banyak sampah-sampah di sini ya. Tuh sampai ada peniti nih. Sampai ada peniti di sini ya. Ini yang kadang bisa buat bahaya itu kadang ada yang kayak sangkutan klip kertas ya kan, terus ada kadang peniti juga macam-macam lah, ada ekster kadang-kadang ya, namanya juga dipakai untuk kantoran jadi begitu, apalagi kalau dipakai buat eh, kasir di tempat-tempat kasir ya, karena aku juga pernah dapat kayak gini, itu ada apa namanya tutup pulpen masuk ke dalam yang buat dia macet. Nah oke, nah ini kita mau cek dulu tempat untuk penarikan si tintanya di sini, cartridge-nya ya. Ini harus dibuka semua, jadi kita angkat dulu mesinnya ini, lalu kita ambil ininya, karena ini udah pasti di sini kayaknya ada kertas yang nyangkut, makanya dia macet ya. Jadi ini kita buka dulu, kita bongkar semua, sekalian kita bersihin, biar bersih juga printernya. Sekalian kita cek juga kondisi si head, apakah headnya bagus. Sekalian kita bersihin ya. Syukurnya ini kayaknya headnya masih aman ya guys ya, masih aman ya, masih aman aja kayaknya, bagus-bagus aja. Cuma ini tetap kita bersihin. Oke, ini kita singkirin dulu. Terus kita buka as dari si ini ya, headnya ya, rumah headnya. Kita buka, caranya tinggal gini aja guys. Ini di sini ada kayak tuas gitu. Nah ini kita arahkan kemari sampai si ininya bisa keluar ya. Ini tinggal kita dorong ke sana. Ya yang ini kita dorong ke sana keluar. Nah, oke. Nah ini dia lepas ya. Kita tarik aja. Tapi di sini beltingnya ini kita agak angkat sedikit, keluarkan dari si rumah headnya ya. Nah oke. Terus kita rasa-rasa ininya agak keset nggak? Ini kayaknya agak keset sih, karena kalau kita lihat di sini agak kotor dia. Nah, sini agak kotor ya guys ya. Ada kotoran-kotoran. Oke. Sambil ini cincinnya atau bosnya ya namanya, ini kita dorong dikit ke dalam biar supaya dia
stabil lagi ya, sambil dibersih-bersihkan juga. Pokoknya kita bersihin semua. Setelah itu baru kita buka bagian sini karena kita mau angkat ininya. Ini mau kita angkat ke atas. Jadi biar lebih aman sih, ini kita buka aja biar fleksibel headnya ini nggak koyak saat kita angkat. Karena kita juga mau sekalian bersihin sih. Ya. Pokoknya biar bersih lah, biar aman. Oke, ini kita lepasin dulu ya guys ya, biar aman ya. Jadi ketika kita mengeluarkan ini ke atas atau menarik dia ke atas, si kabel-kabel ini gak ketarik ya. Sebenarnya sih bisa aja, cuman takutnya koyak gitu kan, jadi nambah biaya lagi nanti. Ya makanya ini kita tarik dulu, kita lepas dulu, biar supaya nanti ketika ini diangkat, si badan ini mesinnya ini diangkat semua fleksibel, nggak ketarik terus nggak koyak. Ya. Oke, ini bautnya udah kita ini ya, kita ambil, ini tinggal kita angkat aja, kita tarik ke atas dia, pelan-pelan tariknya, kayak gini. Oke, nah tuh lihat ya. Jadi ya sebenarnya sih ini nggak terlalu pengaruh juga sih dibersihin, cuman ya biar bersih aja gitu. Jadi konsumen kita juga, customer kita juga ini ya, apa namanya, seneng ya kan lihatnya. Wah udah bersih nih, udah kayak baru lagi nih. Sebenarnya lebih enak tuh pakai ini ya, pakai apa namanya, angin gitu kan ya. Jadi sekali semprot bersih gitu. Nah, karena di workshop kita belum ada kompresor, jadi kita bersihinnya masih pakai sikat-sikat biasa aja. Ya, yang penting bersih lah, nggak ada lagi gitu abu-abu kotoran terus yang buat dia nyangkut. Karena kalau misalkan printer-printer kayak gini tuh apa ya, kalau ada yang nyangkut langsung ini dia seperti ini tadi ya. Ini tadi kan nyangkut, nah ini tarik kemarin itu agak keras ya, itu biasanya nyangkut di sini dia. Nah ini kita buka dulu, di sini ada tempat untuk stop dari si belting ini ya. Ini kita buka dulu tempat stopnya. Jadi ini dibuka ya, bautnya ada di sini nih guys. Ini bautnya ada di sini. Oke, kita buka dulu. Nah ini dia, ini buat stop dari si belting ya. Nah, cara buka beltingnya gampang sih. Jadi di sini tuh di bagian ini tuh bisa ditarik-tarik gini ya, maksudnya bisa didorong-dorong buat mendorin si belting ya. Jadi ini tinggal kita dorong dikit, lalu kan kendor, ya udah tinggal kita lepas. Ini kita buka, ini cara bukanya tinggal kita buka aja. Di sini ada baut ya, di sini ada baut sama di sini ada baut. Jadi tinggal kita bongkar aja, kita lepasin baut-bautnya semua. Nah ini dia. Kalau bentuk fisiknya masih bagus kayak gini, ya kayaknya nggak perlu diganti, ya kan? Cuma tinggal kita bersihin aja sebenarnya. Nah ini yang buat dia macet ini ya. Nah di sini agak naik. Sebenarnya di sini ada kipnya. Mungkin kipnya ini patah. Jadi terus masuk masuk benda asing di dalamnya, kayak mungkin kertas-kertas tadi, ya, kertas atau klip kertas atau apa ya yang bisa masuk ke dalam. Nah ini kalau aku lihat dari sini nih, ini kayak ada apa ini? Ada apa ini? Kayak apa isinya ya? Kita cek. Nah ini ada, itu kan benar. Ada karet coba. Karet gelang ya guys ya. Karet gelang masuk ke dalam makanya dia macet tuh. Makanya dia nggak bisa muter. Nah jadi dia karena sampai gimana ceritanya masuk karet ke dalam ya. Ya jadi kayak gitu ya. Ini tinggal kita buka aja. Bisa loh nih masuk kayak gini. Nah tuh ya. Tuh ini yang buat macet nih. Makanya nggak bisa muter deh. Tuh. Nah karet loh. Gokil ya. Bisa masuk karet ya. Itu ya, bisa dibilang apa ya. Ya wajar lah ya. Namanya juga. Ini kan kadang ditaruh di tempat kasir kan ya. Jadi kalau tempat kasir kan ya macam-macam gitu. Barang-barang asingnya. Ada karet. Ada klip kertas. Ada kadang tutup pulpen juga pernah masih masuk sini. Tutup pulpen tapi yang ujungnya udah patah gitu kan. Masuk kemari itu. Ya ini kita bersihin juga sih ya. Ini karena ada kertas-kertas yang mirip-mirip juga. Nah biasa juga di bawah sini juga ada sih. Ya kita bersihin aja. Jadi ini kayaknya masih ada yang ganjel ini di bawah kayaknya. Jadi kita buka aja ya guys ya.
pokoknya biar lebih aman, biar lebih safety kita. Jadi awet pemakaian, jadi customer juga seneng, ya kan. Nah, kadang juga bukan karena ada barang atau benda masuk ke dalam, kadang gearnya ini udah emang patah atau habis, ya makanya dia kadang tuh nggak mau muter atau ada yang nggak lengkap lah ininya nih ya. Gear-gear ini udah nggak lengkap ya. Jadi macam-macam guys. Nah ya udah, ini tinggal kita bersihin aja, terus nanti kita kasih pelumas dia biar dia kembali lancar. Ya ini gear-gear ini kan udah ini ya. Nah ini ketimbun sama kertas, jadi ini kita bersihin aja kayak gini, kita congkelin. Nah ini kita congkelin gini aja, kita bersihin ya. Kita sela-sela gearnya ini, gigi-giginya ini kita bersihin. Ya sebenarnya kalau nggak merepot gini ya, kalau nggak merepot ya ini tinggal ganti aja. Oke, kalau udah ini tinggal kita pasang. Ya, tapi ya kita kasih pelumas dikit ya biar agak lancar ya guys ya. Nah, biasa aku pakai ini nih, Singer. Oke ya, nah ini udah kembali lancar. Nah, tapi ini patah guys, tapi nggak apa-apa ya. Takutnya nanti ya bisa masuk lagi sih sebenarnya kalau ini nggak di ini, ya. Karena di sini harusnya ada kayak pengait gitu untuk pengunci. Jadi ininya nggak ada masuk-masuk lagi. Nah, cuman kalau ini dibaut kira-kira masih monek ya dia. Kayaknya sih aman sih kalau dibaut aja. Nah, ini kita baut lagi. Kita tes. Sini masih lari nggak deh? Kalau ini naik dia takutnya kayaknya aman ya. Ya karena di sini harusnya ada pengait ya. Ya, di sini ada pengait kayak ini, model kayak gini ya ini. Ada kayak pengait keluar biar masuk sini, nanti biar dia ngikat gitu, biar dia rapat. Ya. Takutnya kalau dia nggak rapat lagi, ini gampang masuk ini lagi nih, benda-benda aneh nih. Nah, jadi untuk menyiasatinya biasanya ya aku buat lagi sih ininya. Tapi kalau buat kayaknya agak lama ya guys ya. Jadi kalau kita lem dikit aja nggak apa-apa kali ya. Jangan sampai ini kena gear yang dalamnya. Oke, selesai. Ya, jadi kalau mau diganti sih bisa aja diganti. Ganti yang baru ya, satu set dia. Tapi kalau masih bisa diperbaiki, ngapain diganti kan ya. Nah ini masih aman ya tuh. Sekarang tinggal kita pasang. Nah, kalau kita mau bersihin ini guys, tadi aku nyuruh anggota buat bersihin ini. Nah kalau membuka ini tuh harus hati-hati ya guys ya, karena jangan sampai dia ngebengkok, takutnya dia nggak rapat lagi nih. Kalau ini nggak rapat dia si kertas agak susah keluarnya. Nah, jadi harus pelan-pelan. Terus di sela-sela ini ya kita perhatiin juga, jangan ada kertas lagi kalau bisa ya, walaupun nanti bakal ada kertas lagi, ya kan. Tapi ya tetap ya kita harus bersih lah ya. Jadi konsumen kita seneng lihatnya. Oke, ini kita coba pasang dulu nih masih bagus atau enggak. Tuh. Oke, ini masih aman. Kalau nggak aman sih triknya itu, karena kalau misalkan udah masuk kertas, kadang kalau yang ininya nggak rapat ya, ini nggak rapat ke dalam, ngedorong, ada ruler di belakangnya sana. Kalau ini nggak ngedorong si ruler tadi, rollernya ya. Jadi si kertas ini agak susah dia buat keluarnya, karena dia pasti akan nyangkut di roller kalau kita menggunakan kertas one play, ya satu play. Jadi suka menyangkut-nyangkut dia. Makanya ketika kita mau bersihin bagian dalam ini, ya, ketika kita mau buka ini tuh harus hati-hati, jangan sampai dia ngenekuk. Ya. Nah, tapi solusinya ada sih kalau memang kita udah buat dia rusak atau nekuk ya. Dengan cara ya kita kasih apa namanya di sini tuh double tip ya. Jadi di bagian ini kasih double tip dikit. Nah jadi di sini aku maksud ya. Jadi kalau yang paper guide ini nggak dorong si ini ya. Jadi si kertas ini nggak akan mau keluar atau susah buat keluarnya. Kalau dia nggak mau dorong ini, nggak dorongin lagi. Nih. Nah ini kan kita kalau misalkan pakai kertas biasa kita kan arahkannya ke belakang ininya, saklarnya. Nah tapi kalau kita dia posisikan ke depan, maka si roller ini nanti bakal agak sedikit ada yang turun ya ininya. Nah seringnya nyangkutnya di sini nih. Kalau si paper guide ini nggak nempel rapet, ya makanya ketika buka ini harus pelan-pelan, jangan sampai si paper guide ini rusak. Kayak mungkin dia lengkung ya, nggak lurus lagi. Tapi nggak apa-apa, sebenarnya ada solusinya. Solusinya ya tinggal kita kasih double tip aja di sini biar dia nempel lagi. Oke, kalau udah kita kasih double tip, tinggal kita pasang ya guys ya. Kita pasang paper guide-nya lagi ya. Sambil tekan-tekan biar nempel ke double tipnya. Oke. Terus langsung kita pasang buat penarik etrik ya. Jadi tinggal kita pasang lagi. Ini posisinya harus pas ya guys ya. Kalau nggak pas dia baling nanti.
Oke, setelah itu jangan lupa kita pasang beltingnya. Caranya sama kayak buka ya. Ini kita dorong, tinggal kita masukkan beltingnya, lalu kita lepas. Oke, oke ya, aman nih guys ya, lancar dia lagi. Ya ini geraknya udah lancar, berarti udah aman. Tinggal kita pasang rumah headnya. Ya, tempat dudukan head kita pasang, tapi kita bersihin juga karena di bosnya ini pasti kotor ya. Nah, ini juga kadang mau buat dia macet. Terus biasa di sini ada busanya. Nah, ini busa tinggal kita balik aja dari kotor. Kotornya ada di dalam, kita balikin aja. Kita kasih perumas sedikit biar dia lancar. Oke, juga kita bersihin. Tinggal kita pasang kemari, lalu kita paskan dia. Kita agak sedikit putar ya, sampai dia mentok. Oke, lalu stopnya ini kita pasang juga. Kita sesuaikan sama posisi yang ada di sini ya guys ya. Ya, kita samakan dia biar dia seimbang. Jangan lupa sini groundingnya kita satuin. Oke, sudah. Lalu belting ini kita kaitkan lagi ke rumah headnya. Oke, aman ya, lancar ya. Oke, tinggal kita pasang. Oke guys, nah ini sebelum kita pasang headnya ya, kita coba dulu aman nggak nih printernya kondisinya. Ya, kayak biasa. Jadi kalau LX yang aman itu ketika kita dorong gini ya, geser kanan kiri, maka si semua lampu yang ada di sini akan menyala ya. Nah ini berarti bagus guys ya, kondisinya aman. Oke, ya jangan lupa buat stopnya tadi ini dipasang juga. Ya, ini kita pasang di sininya. Oke, ini aman. Sebelum itu ini kita pasang dulu. Kita kasih ini ya, di sini tuh bagian ini tuh kita kasih biar si fleksibelnya nih biar awet ya. Karena kadang suka di sini tuh fleksibelnya gampang, apa namanya, bukan gampang sih sebenarnya. Kalau kebanyakan dipakai gitu kadang mau dia jadi tipis sehingga mau dia kadang sok di body si printernya ya guys ya. Makanya aku kasih dia di bagian ininya tuh terasi kertas ya biar aman. Oke, lalu kita tinggal pasang si head. Oke, kalau dirasa udah kita pasang semua udah aman, tinggal kita coba hidupin ya guys ya. Biar kita tahu juga kondisi lain yang rusak mungkin ada ya. Nah, oke, aman, normal. Tapi ini nggak di tengah, karena tadi kita buka as dari si home Catrick ya. Jadi kayaknya harus dikalibrasi lagi. Oke, kita coba tes print ya. Kita pakai kertas-kertas yang ada dulu guys ya. Yang penting kita bisa ngetes lah dulu. Kita tes dulu ya guys ya. Oke, di sini nomor 9 kayak agak buram ya. Mungkin ini kita majuin dikit ya. Bagian pengatur ini kita agak majuin dikit ya mungkin. Mungkin bisa jadi karena itu juga sih. Jadi agak buram. Nah, tadi kita udah coba pakai kertas biasa. Nah, sekarang kita mau pakai yang on play. Tapi kita lihat dulu ini kondisinya bagus nggak nih. Oke, ini bagus. Cuma ininya agak dikit lemah ya bagian ini tuh. Agak kendor. Nah, ini coba kita buka dulu. Kita ketetin dulu ya guys. Biar si kertas ini enak masuknya. Nah, ini dia. Nah, di sini juga sebenarnya dijual. Tapi ya kita pakai yang lama aja. Kita servis aja paling. Kalau aku sih caranya gini. Pakai tang kecil gini. Pakai tang kecil. Terus ini tinggal agak apa namanya, benggangin ya dikit ya. Mulai dari ininya kita benggangi dikit. Ini juga bagian ininya kita balas dia. Oke, kebanyakan nggak apa-apa. Kita balas juga yang sini. Oke, hati-hati ya saat perbaikin ini karena di sini gampang patah kalau terlalu kita terlalu kuat saat menekan platnya. Oke, juga lumayan. Oke, kita coba pasang. Lalu pasang juga kertas one play ini. Oke, aman ya. Tinggal kita tes. Ya, muncul ya nomor 9-nya aman.
Jadi nomor 9-nya udah aman. Tadi kita tinggal dorong aja di bagian ini, agak kita dorong ke depan lagi tuasnya untuk ngatur si as dari home carriage ya. Nah, tadi karena kita buka asnya, jadi ini harus kita kalibrasi ya biar ketika print tabel, biar tabelnya itu lurus dan bacanya lebih jelas. Cara untuk resetnya, pertama printernya kita matiin dulu ya, sambil kita pencet tombol pause, kita tekan lalu kita hidupkan. Oke, dia langsung ngeprint ya guys ya. Oke, lalu kita lihat ya. Kita lihat mana yang paling rata, paling rapi, paling lurus untuk tes poin pertamanya. Ya, ini ketika dia ngeprint cepat, kita lihat ya yang paling lurus itu yang sebelah mana, yang nomor berapa. Kayaknya nomor 16 atau 15 ya. Oke, nomor 15. Lalu kita lihat panduan nomor 15 itu dia apa? Nah, di sini nomor 15 keterangannya nyala and bling bling ya. Oke, kita baca aja ini indikatornya. Indikatornya harus nyala bling bling. Kita cari aja, kita pilih, kita tekan tombol yang ada di sini atau di sini juga boleh ya. Ini tuh maju, ini tuh mundur. Cari yang nomor 15 tadi, nyala bling bling, nyala bling bling ya. Blingnya cuma sekali aja. Kalau udah tinggal kita tekan next ini. Oke, lalu kita pilih lagi. Tadi kita pilih yang nomor 15. Nah, biasanya dia akan naik ya. Naik 2 angka. Ya, naik 2 angka. Jadi dari nomor 15 dia akan biasa naik 2 angka biasanya. Jadi nomor 13. Nah, kita pilih yang nomor 13. Maksudnya naiknya itu naik rapiannya ya. Naik rapiannya dari 15 naik biasanya 2 angka. Nah, 2 angka itu naiknya jadi 13. Nah, kita cari yang 13 itu ini dia. 13 nyala mati bling. Kita cari nyala mati bling. Kalau udah tinggal kita tekan next lagi. Oke, kalau dirasa udah cukup tinggal kita tekan next lagi. Oke, ntar lampunya mati semua, tapi ini dalam kondisi hidup ya, lampu mati semua. Ini kita matikan, lalu kita nyalakan lagi. Oke, ini kita coba lagi ya. Ya, oke, jadi printnya udah selesai, udah kembali normal lagi ya. Ini jadi udah tinggal kita pasang lagi semua cover-covernya. Nah, tinggal kita serahin ke customer kita. Jangan lupa minta uang tipnya ya, karena kita udah ngerjain, perbaikin harus diminta ya uang tipnya, jangan diminta. Oke guys ya, jadi gitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian teman-teman semua yang pengen belajar tentang perbaikan print, khususnya ini print Epson LX310. Jadi sekali lagi terima kasih. Ya, jangan lupa buat terus support channel kita ya, mau tuh di YouTube atau di TikTok, juga di Instagram ya. Jangan lupa share-nya, komentarnya, like-nya, subscribe-nya, dan lihatnya harus dari awal sampai akhir ya. Jadi biar kalian juga itu paham gitu ya. Mudah-mudahan ya video ini bermanfaat lah intinya buat kita semua. Gitu aja mungkin untuk video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.